Selamat pagi, salam sejahtera dari saya ke semua teman-teman participants dari DigiFish 2020. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agus Ciputra, saya bekerja di BSF Indonesia, saya Country Head BSF di Indonesia. Dan seperti tadi yang Pak Ruli sudah perkenalkan, sebenarnya BSF adalah sebuah perusahaan berbasis di Jerman dan kita adalah banyak dikenal sebagai perusahaan kimia. Tapi actually ada banyak inovasi kita yang belum diketahui, dan salah satunya ingin saya perkenalkan hari ini adalah inovasi kita di aquaculture, di sektor aquaculture, dan itu yang akan saya pengen bawakan untuk Indonesia. Dan hari ini saya akan fokus banyak di sektor udang. Dan kenapa kita memilih untuk fokus di sektor udang? Mungkin kalau saya boleh minta slide berikutnya. Sektor udang di Indonesia itu secara umum dan terutama di Indonesia itu memiliki beberapa tantangan, beberapa challenges. Seperti yang bisa dilihat itu sektor udang itu sangat energi intensif. Jadi mungkin teman-teman jauh lebih paham daripada saya bahwa pasokan listrik atau energi di sektor udang itu butuh 24/7 atau 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Dan di Indonesia itu sektor udang itu uh, productivity-nya kalau dibandingkan negara lain boleh dibilang masih bisa di-improve, masih bisa diperbaiki, dan juga banyak masalah disease atau penyakit di sektor udang. Dan untuk masalah akses ke market atau export market, lebih dari 90% ekspor udang di Indonesia itu ditujukan ke pasar Amerika dan belum menyentuh pasar Eropa. Dan untuk menyentuh pasar Eropa, satu hal yang sangat penting adalah sustainability, keberlanjutan, bagaimana performance ecologicalnya, bagaimana performance juga secara sosial aspeknya. Dan terutama di udang sekarang ini, yang saya ketahui adalah secara harga itu sedang turun karena demand-nya itu belum naik sebanyak supply-nya, dan itu menjadi sektor yang sangat kompetitif pada saat ini. Jadi, apa yang bisa kita kontribusikan kepada sektor udang di Indonesia, kalau saya boleh minta slide selanjutnya, itu kita menggunakan sebuah hipotesis Blue Revolutions 4.0. Hipotesis yang kami gunakan adalah teknologi-teknologi yang sudah ada, sudah tersedia, sudah digunakan, tetapi belum available atau belum tersedia di Indonesia, atau belum tersedia dan belum dipakai dengan luas di sektor aquaculture. Dan semua teknologi ini itu apabila diterapkan, dan ini adalah teknologi yang sudah terbukti di bidang lain, itu dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, lebih sustainable, lebih dalam sisi keberlanjutan lebih baik, dan tentunya bisa menghasilkan value produk yang lebih berharga. Next slide please, slide berikutnya. So, apa yang BSF ingin perkenalkan adalah 4 komponen yang kita namakan AQS platform. So, AQS Blue Revolutions ada 4 komponen. Satu itu clean energy, 2 digital enablers and automations, 3 disease controls, 4 yang mungkin sangat penting juga menarik adalah asset financing by our partner, oleh mitra kita. Berikutnya, please. Kenapa keempat ini? Karena satu, untuk clean energy itu akan mengurangi penggunaan fosil energi. Seperti kita banyak tahu, banyak sekali terutama di daerah-daerah yang masih belum terjangkau jaringan listrik itu mesti menggunakan diesel untuk genset. Dan juga apabila menggunakan diesel itu bukan hanya menggunakan fosil energi, tapi juga banyak mengeluarkan emisi karbon dioksida atau greenhouse gas emissions yang akhirnya nanti berkontribusi terhadap perubahan iklim. Dan kedua, untuk digital enablers and automations, kita bisa menggunakan teknologi terbaru untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan efisiensi, mengurangi polusi, dan mungkin yang penting juga adalah disease control, di mana kita bisa mengurangi kerugian akibat penyakit, dan sehingga kita bisa memprediksi lebih baik hasil panen kita. Dan keempat itu asset financing. Salah satu yang kita pelajari adalah banyak pemain di Indonesia itu masih terbentur masalah modal, masalah financing, karena belum ada banyak financial partners yang ingin investasi di sektor perudangan misalnya di Indonesia, karena resiko-resiko yang ada, dan kedua juga karena image dari let's say
sustainability di sektor tersebut. Kalau misalnya kita masuk ke slide selanjutnya, apa yang kita tawarkan, apa yang bisa kita bantu di sini? Sebenarnya seperti yang tadi saya bilang itu banyak teknologi-teknologi yang sudah tersedia. Misalnya untuk clean energy kita menggunakan photovoltaic panels atau solar cell. Mungkin banyak teman yang sering mendengar. Mungkin yang baru di sini yang mungkin akan saya perkenalkan adalah industrial scale batteries. Jadi kita akan menggunakan battery untuk menyimpan energi dari photovoltaic cells. Itu kedua, di digital enablers and automations, banyak smart auto feeders, banyak farm management software, untuk disease controls, banyak additives yang bisa kita perkenalkan, yang sudah terbukti juga di negara lain. Dan keempat adalah financing solutions. Jadi solusi yang kita bawa ini apabila membutuhkan modal untuk membeli alat itu, kita juga membawa partner yang bersedia untuk menginvest atau memberikan modal untuk keempat atau ketiga solusi yang saya ceritakan sebelumnya. Mungkin slide berikutnya. So, apa sih yang menjadi flagship product? Apa sih yang menjadi kunci utama dari AKS? Itu adalah sebuah clean energy atau energi yang bersih ya. Dan teknologi yang ada itu sudah eksis sudah lama sekali, misalnya photovoltaic power. Jadi itu sudah diketahui sangat kompetitif, sangat sustainable karena itu dia ambil langsung dari matahari. Tetapi actually ini cuma bisa, let's say, efektif apabila dikombinasikan dengan alat penyimpanan energi yang kompetitif dan juga sustainable. Atau dalam hal ini adalah sebuah battery. So mungkin slide berikutnya. Di Indonesia kita adalah negara tropis, kita memiliki diberkahi dengan sinar matahari yang cukup banyak dari Sabang sampai Merauke di negara kita, sehingga potensi untuk solar energi di Indonesia itu sangat tinggi sekali. Jadi secara studi kita melihat lebih dari 200 gigawatt potensial untuk solar energy di Indonesia. Now, salah satu challenge dari solar energy adalah itu hanya bisa dipakai pada saat mataharinya ada. Apabila, let's say, intensitas mataharinya berkurang, apabila sedang berawan atau cuacanya tidak baik, dan apabila malam hari, banyak solar energi ini tidak dapat digunakan, dan itu akan berakibat pada di sektor perundangan, seperti yang tadi saya ceritakan, di tambak udang itu, sepengetahuan kami itu, energi itu tidak boleh terputus, harus 24 jam sehari. So, next slide, please. Slide berikutnya. Jadi bagaimana kita mengatasi masalah ini? Jadi kita membawa apa yang kita namakan sebuah dream team, yaitu solar energy plus penyimpanan dalam bentuk battery. Dan battery ini, mungkin saya bercerita sedikit supaya bisa membayangkan, istilahnya tetap battery, tapi ukurannya adalah satu kontainer 20 feet. Nah, jadi itu kira-kira ukuran satu baterai itu satu kontainer 20 feet, dan baterai ini gunakan untuk menyimpan energi yang kita dapat dari matahari, di-convert oleh solar cell menjadi energi dan disimpan di baterai ini, sehingga bisa digunakan kapan saja selama 24 jam dalam sehari. Dan kombinasi ini memberikan cost yang sangat kompetitif, it's scalable, bisa ditambahkan, bisa dikurangkan, itu sangat durable, jadi itu jangka waktu lifetime-nya sangat lama, dan yang paling penting adalah bersih, clean, dan green. Dan itu yang menjadi sangat superior sekali. Kalau kita boleh ke slide selanjutnya. Pak Agus, mohon maaf, yes. Sebelum lanjut ke slide selanjutnya. Yep. Pak Agus, apakah menekan tombol interpretation English? Saya tidak menekan ya. Off ya berarti di tempat saya. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Oke. So, mau saya lanjut di Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia, lanjut aja. Oke. Terima kasih. Thank you. Good. So, berdasarkan studi kita, berdasarkan, let's say, interview, desktop research, melihat perkembangan harga, dan juga melihat rata-rata kebutuhan energi, kita memberikan sebuah, I would say, rule of thumb, sebuah estimasi bahwa untuk cost per kilowatt jam untuk diesel generator sekitar 35 sen US dollar. So saya mesti maaf, kita lupa memberikan mata uangnya di sini. Untuk sambungan langsung ke jaringan itu
paling murah memang sekitar 7 sen US dollar. Tapi yang kita lihat di sini kedua diesel dan juga di jaringan itu adalah sebenarnya listrik yang disubsidi. Dan kenapa ini penting? Karena subsidi ini bisa kapan saja dikurangi, bisa kapan saja dicabut, dan ini sangat bergantung kepada juga harga apabila diesel itu harga minyak dunia. Mungkin teman-teman sempat ingat di beberapa tahun yang lalu, mungkin di tahun sekitar 2012-2013 harga minyak dunia melambung sangat tinggi, dan juga untuk grid banyak menggunakan misalnya batu bara, dan itu carbon emission-nya sangat tinggi, yaitu sangat tidak baik sekali untuk lingkungan karena mengeluarkan gas-gas karbon dioksida yang sangat tinggi. So, apa yang ingin kita bawa di sini adalah alternatifnya di sebelah kanan, yaitu Aquaculture Solutions 24 jam 24/7, yaitu kombinasi antara photovoltaic cells and battery. Dan sebagai perbandingan aja, apabila menggunakan photovoltaic, cost-nya itu hanya sekitar 5 sen US dollar per kilowatt hour. Okay? Dan ini tidak membutuhkan subsidi, dan ini tidak ada, let's say, tidak ada resiko bahwa selama beberapa tahun ke depan harganya akan naik. Karena investasinya justru di awal dibandingkan dengan apabila kita menggunakan diesel dan juga jaringan, kemungkinan besar dalam beberapa tahun ke depan harganya itu akan menaik sejalan dengan inflasi. Okay, next slide please. So, apa sih yang kita bawa di sini dan secara visualisasi aja? Kita percaya dari keempat komponen itu, apabila digunakan bersama-sama, itu akan memberikan hasil yang lebih baik apabila digunakan hanya satu bagian per bagian. Gitu. Jadi, kenapa kita juga membawa asset financing dengan partner? Jadi, secara finansial banyak sekali green investment yang sedang beredar di dunia saat ini. Dan para investor ini mencari investasi yang bisa berkontribusi lebih baik terhadap sustainability. Okay, so initial investment-nya yang paling tinggi memang di clean energy dari berupa paket battery dan solarnya. Dan ketika energi ini udah ada, ini bisa digunakan juga komponen kedua dan ketiga untuk digital enablers and automations. Kalau kita melihat sustainability value, kita melihat clean energy, of course pada saat ini yang paling tinggi, karena itu kita benar-benar tidak menggunakan fossil fuel sama sekali, tidak menggunakan minyak bumi sama sekali, tidak ada emisi karbon dioksida sama sekali. Ya. Secara cost savings memang sangat relatif apabila dibandingkan dengan jaringan, bisa lebih mahal, bisa lebih murah. Apabila dibandingkan dengan diesel, pastinya jauh lebih kompetitif. Ya. Productivity impact terhadap hasil farming itu memang sangat sedikit karena memang itu cuma energi saja. Tapi productivity impact di komponen kedua dan ketiga itu sangat tinggi sekali. Jadi untuk yang clean energy itu, again itu savings atau penghematan dari biaya diesel, dari biaya maintenance, dari biaya depresiasi. Dan ini adalah nomor satu, itu adalah kunci untuk mendapatkan value, untuk mendapatkan sebuah, let's say, investasi yang besar dari asset financing partners. Karena ketika sebuah farm atau sebuah tambak menggunakan clean energy, itu secara green financing itu akan disupport, dan apabila investasinya sudah besar di nomor satu, untuk menambah kedua dan ketiga itu, biasanya financing partner itu tidak terlalu khawatir karena nomor 2 dan nomor 3 itu menurunkan resiko, menerapkan teknologi terbaru untuk menurunkan resiko di sektor tersebut. Sehingga more or less itu otomatis kedua dan 3 akan mendapatkan, let's say, berkah dari investasi di komponen yang pertama. Berikutnya please. Jadi secara keuntungan atau benefits untuk ekonomi dan juga secara ekologi, dari keempat steps itu ada keuntungannya semua untuk farmer, untuk para pelaku pertambakan di sini. Jadi dari clean energy-nya itu bisa mendapatkan savings sesuai waktu seperti yang tadi saya ceritakan. Kalau kita menggunakan jaringan atau menggunakan diesel, bukan hanya dari sisi lingkungan tapi dari sisi cost juga akan bertambah terus setiap tahunnya. Dari sisi digital enablers and automations, kita bisa memberikan kontrol yang lebih baik, kita bisa lebih prediksi
apa yang terjadi, kita bisa menekan biomas yang lebih baik, lebih banyak, lebih besar, mengurangi limbah, mengurangi waste dan sludge. Disease controls itu tidak menggunakan antibiotik sama sekali, bisa again meningkatkan biomasnya, dan higher survival rates, jadi bisa bertahan lebih dibandingkan average apabila tidak menggunakan additives disease controls. Dan semuanya itu disupport oleh asset financing yang akan dilakukan oleh partner kami. Jadi salah satu keunggulan BASF di sini adalah karena kami juga sebuah perusahaan multinasional dan dikenal di banyak negara. Kita memiliki nilai tambah ketika kita membawa langsung, let's say, financial investor ke potensi-potensi partner kita di Indonesia. Dan satu yang perlu saya tekankan di sini, dari BASF sendiri itu kita sebagai orchestrator dari semua EQS ini. Kita tidak semuanya produk itu adalah milik kita. Misalnya, BASF tidak memproduksi solar panels. Kita memproduksi baterai. Jadi untuk solar panels kita akan membutuhkan rekanan. Untuk digital enablers and automations, kita tidak membuat sensors untuk di perikanan. Kita akan mengajak para startup di Indonesia yang memiliki solusi untuk misalnya auto feeder, misalnya smart sensors untuk mengukur air, dan yang lain-lain. Jadi kita akan berpartner juga dengan para startup dan pelaku ekonomi di Indonesia. Next slide, please. So, modelnya seperti apa? Mungkin saya coba cerita sedikit. Jadi, dari pertama kali sendiri, dari pelaku pertanian udang sendiri itu melakukan semacam leasing terhadap teknologi dan service provider yang memberikan teknologi dan service provider ini yang memberikan semua satu paket yang dibutuhkan di pertambakan itu, dari clean energy supply, dari feeding automations, disease preventions, semua alat-alat digital yang dibutuhkan untuk memonitor kualitas air. Dan dari in exchange atau secara pembayaran itu dari sisi pertanian adalah fee per bulan. Jadi semacam subscription. Kalau misalnya kita langganan itu harga langganan per bulan. Jadi itu flat rate setiap bulannya. Kontraknya butuh kontrak yang panjang selama bertahun-tahun karena kita butuh stabilitas, kita butuh kepastian, sehingga dari sisi pertanian pertambakan sendiri itu dapat punya planning horizon yang sangat clear, ya, sangat jelas sekali bagaimana saya planning 10, 15, 20 tahun ke depan, karena setiap orang pasti ingin merencanakan untuk ke depannya lebih baik. Dan yang paling penting adalah tidak ada investasi awal dari sisi petani, karena kita membawa financing partnernya dari BASF. Oke. Berikutnya, please. Jadi, itu aja mungkin sekilas saya mencoba menggunakan sangat cepat pemaparan tentang aquaculture BASF yang kita tawarkan. Ada QR code di pojok kanan dari paparan ini. Apabila tertarik dari pelaku pertambakan udang, mohon digunakan QR code sehingga kita bisa memberikan konsultasi gratis. Kita bisa mungkin juga berdiskusi apakah ini sesuai atau cocok untuk kegunaan di tambak para petani dan yang lain-lain. Yang paling penting adalah mari kita berdiskusi, dan saya pribadi sangat excited sekali untuk bisa membawa solusi ini ke Indonesia. Terima kasih.